Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini guys, jadi hari ini aku mau sedikit memberikan informasi begitu ya, bagi kalian yang baru saja membeli Honda Brio Satya. Jadi yang mereknya Satya ya guys, tapi nggak tahu Satya. Kalau yang Brio RS saya kurang tahu apakah sama juga, tapi kalau punya saya itu Brio Satya ya tahun 2022. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu ya, seperti saya ini kan karena baru juga beli beli mobil Brio Satya itu Honda. Nah, itu guys, kemarin itu sudah berapa hari ya? Kurang lebih sekitar 5 hari begitu ya. Mobil saya itu tidak saya pakai kemana-mana gitu. Jadi di rumah saja guys selama 5 hari, dan selama 5 hari itu juga mobil saya itu tidak saya hidupi begitu. Tidak saya hidupi ya gitu, karena memang tidak terpakai, jadi tidak saya hidupi begitu guys. Nah, jadi pemikiran saya begitu guys. Pemikiran saya itu mobil ini misalkan yang sudah punya saya dulu kan. Saya dulu punya Suzuki Karimun Estilo. Nah, itu juga pernah guys beberapa hari itu tidak saya hidupi, tapi tetap bisa hidup begitu ya. Dia tetap hidup, bisa hidup. Nah, kalau yang Honda Brio Satya ini, pada punya saya ini baru. Kalau yang punya saya dulu itu udah saya belinya second gitu. Tapi 5 hari juga pernah saya tidak pernah hidup, tidak pernah saya pakai, tapi pada saat saya hidup itu dia hidup. Nah, kasusnya yang punya saya ini ya, Brio Satya ini, ternyata setelah 5 hari tidak saya pakai, tidak saya hidupi, ternyata pada saat tadi pagi saya hidupi, dia tidak bisa hidup guys. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya ke dealer Hondanya, ternyata akinya itu tekor guys. Kok bisa begitu ya guys? Saya padahal kan istilahnya itu dimatikan semua begitu kan, tidak dipakai, artinya tidak ada terpakai. Ternyata katanya guys. Nah, kita lihatkan di sini ya. Nah, gini ya, ini mobilnya nih guys, mobilnya. Nah, ini mobil Satyanya nih. Nih, ini baru ya tahun 2022, baru berapa bulan. Nah, sudah tekor guys, baru berapa bulan, baru 5, 6, 7, 8, baru 4 bulan 3 bulan lah mobilnya ini udah mobil akinya tekor. Kan lucu ya guys. Nah, ternyata guys, pada ini nih tuh. Nih ya, lampu apa namanya nih? Lampu kabin ini sebelumnya tuh saya on kan guys, saya on kan terus. Nah, jadi walaupun ini lampunya nih on ya guys, walaupun ininya dimatikan nih stop kontaknya, dia lampu ini tetap nyala guys, dia nyala sendiri. Padahal lampu ininya, lampu starternya ini ya, kunci starternya ini padahal sudah dimatikan. Tapi tetap lampu ini, nah ini kabinnya ini tetap nyala guys. Pada saat pintu ini ya, nah pintu mobil ini dibuka, dia akan nyala gitu. Dan ditutup pun dia tetap nyala guys, tapi pada saat itu nanti dia mati sendiri. Nah, kayak gitu. Tapi apakah itu pengaruhnya gitu ya guys, saya kurang paham. Nah, tapi katanya sih seperti itu tadi, kata keterangan daripada dia di petugas dealernya tadi gitu. Katanya itu sih pengaruhnya. Makanya akinya itu tekor karena dia hidup. Tapi kalau secara logika saya guys, kan lampu ini ya. Nah, lampu kabinnya ini guys, dia nyala pada saat pintu ini dia terbuka kayak gitu. Tapi kalau pada saat ditutup begini, dia pasti akan mati. Nah, katanya sih ada yang kurang rapat. Ibarat sudah rapat semua saya tutup pintu-pintu keempat-empatnya, dan saya kunci pakai remote itu, remote kunci, remote-nya apa namanya? Remote kunci mobil. Nah, ini guys, ini remote kuncinya tadi itu tidak bisa ya guys. Tadi pagi itu saya mau buka nggak bisa ininya. Nah, tidak akan nyala pada saat mau ngambil. Tapi yang anehnya itu guys, ininya tidak bisa nyala ya guys tadi itu, tapi pintu untuk yang di depan supir ini dia bisa buka sendiri. Nah, tapi yang lain ini nggak bisa dia.
Nah, yang lain ini tadi nggak bisa tadinya ya, karena kan nggak bisa tertutup. Nah, ininya nggak kebuka, ininya tadi nggak bisa hidup karena akinya tekor gitu. Eh, jadi apakah kalian punya kasus seperti sama seperti saya gitu ya guys? Nah, saya juga baru tahu ya guys kalau kelemahan Satya itu, video Satya itu di akinya. Jadi ya tadi menurut keterangan petugas bengkelnya itu, jadi tadi itu guys saya datangkan, mau nggak mau ya kita datangkan bengkel ya, bengkel resmi dari Hondanya ke sini ya, ke rumah saya, dan itu pun bayar guys, Rp222.000. Nah, jadi gimana gimana ya guys, saya merasa aneh juga ya, padahal baru sekali ini mobilnya tapi sudah tekor gitu, apalagi kalau mobil ini lama gitu. Apakah jadi tipsnya itu guys, kata petugasnya tadi itu setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu dipanasi ya gitu, harus dipanasi guys, atau dipakai, kalaupun dipakai tidak dipakai harus dipanasi ya gitu, katanya sampai 30 menit. Waduh, kalau 30 menit ya nggak ke bensinan ya guys. BBM mahal ya gitu ya. Makanya mau nggak mau nih harus dihidupi tiap hari guys, pakai tidak dipakai dipanasi lah kayak gitu. Nah, saya pikirkan itu gini guys, misalkan kita ditugaskan gitu kerja ya di luar gitu atau di mana gitu, dan mobil kita tinggal di sini tidak ada yang manasi, apakah seperti itu juga kasusnya? Aneh juga ya guys, padahal kan tidak dipakai apa-apa, seharusnya tidak tekor kan gitu akinya itu, karena tidak dipakai. Tapi nggak tahu sistem kerjanya seperti apa, apakah aki itu seperti itu harus dipanasi terus, nah gitu. Tapi seharusnya kan tidak, kalau tidak terpakai untuk apa-apa kan dia tidak tekor sih. Nah seperti itu, tapi saya tahu sistem kerjanya seperti apa kok sampai begitu. Nah, lumayan juga guys, cuma kata mereka tadi sarankan kalau kita punya apa sih namanya tadi itu, ya saya kan nggak punya mobil, yang ada punya mobil satu lagi bisa guys, diambilkan di aki yang mobil satunya, disalurkan ke situ pakai alat itu, kabel apa gitu. Nah itu seharusnya gitu cara menghidupkannya, dan tadi itu memang sama bengkelnya kayak gitu, dia udah bawa mobilnya seperti itu, dan langsung aja langsung cepat bisa kan. Jadi seperti itu guys. Jadi pemikiran saya tuh selama ini mungkin salah ya, karena kan mungkin kalau sepeda motor gitu ya, roda 2 itu walaupun sampai seminggu nggak diaduk dia tetap bisa hidup, akinya itu tetap menyimpan dia. Nah makanya pemikiran saya itu apakah salah gitu, apakah memang dari Hondanya ini saja yang memang kelemahannya di situ begitu, apakah mobil lain harus dihidupi juga atau bagaimana gitu. Cuma kan selama saya punya mobil yang dulu, mobil yang Suzuki itu, saya juga pernah sampai 5 hari itu nggak saya panasin, nggak saya pakai, dan pada saat saya pakai tetap bisa hidup ya. Nah gitu. Nah itu yang mobil saya yang dulu yang second ya, apalagi yang ini yang baru. Tapi kok nggak tahu apakah di situ kelemahannya. Ini baru 5 hari nggak saya pakai sama sekali. Pada saat tadi pagi saya mau pakai nggak bisa hidup, tekor katanya. Padahal kan semuanya mati. Tapi sih katanya tadi sih lampu indikator, lampu apa namanya kabin. Tapi kan lampu kabin itu dia mati kalau ditutup pintunya, dan pintunya juga rapat. Pintunya juga rapat tadi. Jadi saya rasa aneh juga, apakah kalian juga mengalami hal yang sama seperti saya ini. Jadi bagi kalian yang belum punya mobil begitu ya, mau beli mobil Satya ini ya, itu tadi guys kelemahannya. Jadi kalian ya gimana ya, jadi bagi kalian yang nggak tahu gitu ya, dan punya mobil ya harus sering-sering tadi, stepnya harus sering dipanasi kayak gitu, sehari itu atau tiap hari atau 2 hari sekali ya gitu harus dipanasi. Jadi itu aja ya guys curhatanku hari ini. Jadi gimana ya, saya langsung agak aneh juga begitu loh, kok bisa gitu ya dia ya. Padahal kan tadi sekali lagi ya saya tekankan bahwa kalau mobil ini kan kayak gitu, kalau sudah kontaknya mati kan harusnya kan semua arus semua itu kan pada mati kan, gak ada yang hidup. Tapi anehnya ini nggak dihidupin 5 hari dia mati, tekor katanya, apa yang hidup.
Kan aneh juga. Katanya sih lampu kabinnya katanya gitu. Lampu kabinnya itu kan dia mati kalau ininya mati kan. Apa namanya? Apa pintunya ditutup dia akan mati. Gitu kan. Aduh cuma gimana ya, jadi itulah, kita tuh kadang-kadang rezeki nggak tahu ya guys, kita rezeki itu datangnya dari mana, keluarnya juga dari mana. Seperti ini kan tadi nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada 222.000 keluar gitu guys. Nah padahal kan apa kesalahannya? Kan kayak gitu aja. Tapi itulah guys, namanya kehidupan ya. Jadi itu aja guys. Jadi sekali lagi ya, sekali lagi kalau kalian ingin mau beli mobil, nah itu tadi ya, jadi sering-sering dipanasi gitu ya, jangan sampai mobilnya tuh didiamkan selama 5 hari. Jadi kasusnya nanti seperti punya saya ini, dia akan tekor, gak tahu tekornya udah mati sendiri. Nah gitu. Oke ya guys, jadi itu aja vlogku kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan di tekan loncengnya. Oke, dah.